Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sefti Aprilia dari kelas 2023B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video saya kali ini kita akan membahas mengenai teori intertekstual, yaitu tentang pengertian dan penerapannya terhadap karya sastra. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Teori ini memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Hubungan intertekstual antara film dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Alur novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Setiap cerita pasti mempunyai plot yang merupakan kesatuan tindak. Plot merupakan unsur fiksi yang penting. Kejelasan tentang kaitan antara peristiwa yang dikisahkan secara linier akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap cerita yang ditampilkan. Ada berbagai macam plot jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Sering ditemui sebuah karya sastra atau film memanfaatkan plot dan teknik pemplotan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan efek keindahan sebuah karya. Demikian juga dengan novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Plot yang dikembangkan semakin memperindah jalannya cerita. Dalam film, plot yang digunakan adalah flashback. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini tidak bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini, kemudian berbalik ke masa lalu, dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam novelnya yang mempunyai plot yang cenderung berurutan. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Tokoh dan penokohan dalam film dan novel bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Fahri, Maria, Aisyah, Naura, Syekh Ahmad, Ibu Maria, dan beberapa teman Fahri di Fla. Sedangkan Syekh Ahmad, Iqbal yang merupakan paman Aisyah, pengacara, Yusuf, Nurul, Ibu Fahri, Bahadur, Elisia, Asrof, Ustadz Jalal, dan teman-teman Fahri kuliah merupakan tokoh bawahan yang juga turut mendukung cerita. Selanjutnya, setting dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Latar dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta secara umum terjadi di Mesir, sebuah negara dengan universitas tertua di dalamnya, yakni Universitas Al-Azhar. Tokoh utama novel ini diceritakan sedang menempuh studi S2 di Mesir. Di kota inilah kisah perjalanan manusia dalam mendapatkan cita-citanya berlangsung. Menurut peneliti, hal yang paling kuat dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah latar. Secara visual melalui gambar-gambar yang bergerak bersinambungan sehingga apa yang kelihatan di layar kaca seolah-olah sedang terjadi dalam kehidupan sesungguhnya. Apabila dalam novel orang, pembaca hanya bisa membayangkan keadaan flat suasana dalam pasar di Mesir, keadaan metro yang merupakan transportasi umum di Mesir, keadaan flat Aisyah yang megah, Sungai Nil, maka dalam film orang, penonton akan menyaksikan di depan mata dan dapat melihat secara nyata. Dalam film, hal tersebut digambarkan secara
misalnya dengan sorakan penonton dan histerisnya ketika menyaksikan pernikahan Fahri dan Aisyah dalam novel akan terasa hidup dengan penggambaran objek nyata melalui visual gerak dalam film. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai teori intertekstual dan sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.